Presiden Joko Widodo pemirsa beberapa waktu lalu sempat menyatakan kekhawatirannya akan gig economy atau ekonomi serabutan, di mana korporasi lebih memilih pekerja lepas atau freelance. Kekhawatiran ini bahkan sudah menjadi kenyataan karena sejumlah pekerja yang terserap ke sektor formal menurun drastis. Gig ekonomi. Hati-hati dengan ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Kongres Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) beberapa waktu lalu, di mana Presiden Jokowi menyatakan kekhawatirannya akan gig ekonomi atau ekonomi serabutan, di mana perusahaan atau korporasi lebih memilih mempekerjakan pekerja lepas atau freelance dibandingkan memberikan kepastian status ketenagakerjaan kepada para pekerja. Kekhawatiran Presiden Jokowi sebetulnya tidak perlu diragukan lagi karena kecenderungan gig ekonomi sudah terjadi. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja atau Sakernas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan adanya tren penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor formal, yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama periode 2009 hingga 2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal mampu menyerap lebih dari 15 juta orang. Namun jumlah ini terus turun secara signifikan hingga hanya menyerap sekitar 2 juta orang saja di periode 2019 hingga 2024. Yang berarti dalam 5 tahun terakhir, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor formal hanya sekitar 400.000 orang per tahun. Meski demikian, angka pengangguran tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Hal ini diduga kuat karena adanya pergeseran ke pekerja informal yang ditandai dengan meningkatnya jumlah serapan pekerja informal yang terus naik hingga 8,4 juta orang di periode 5 tahun terakhir. Hal ini pun patut menjadi sorotan karena secara hukum posisi pekerja di sektor formal dinilai lebih terjamin karena aspek pengupahan, pengaturan kerja, dan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk soal jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara pekerja di sektor informal lebih lemah karena tidak masuk kelompok penerima upah sehingga tidak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan yang cukup. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami, Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.